murah, besok kan ya di jalan tuh mahal, dan mungkin untuk usaha lain-lain insya Allah ya bisa meningkat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada kesempatan kali ini kita pengen jalan-jalan ke arah selatan kota Yogyakarta, tepatnya di perbukitan selatan sebelah utara dari objek wisata Parangtritis, yaitu proyek JJLS Kelok 18. Dimana di sini kita akan melihat kondisi terkini dari pembangunan proyek JJLS Kelok 18 sepanjang 5,6 km yang merupakan segmen terakhir dari JJLS Gunung Kidul. Dan perlu diketahui bahwa JJLS Kelok 18 atau Jalan Kretek Girijati ini berada di perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, proyek JJLS Kelok 18 ini sudah dimulai sejak 8 September 2023 lalu dan ditargetkan akan selesai dalam waktu sekitar 720 hari atau 24 bulan. Nah, jarak menuju pertigaan Kretek 2 atau titik dimulainya proyek JJLS Kelok 18 dari Jalan Malioboro sekitar 33 km dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 15 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju JJLS Kelok 18, Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, dan Desa Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margomulyo. Di depan kita ini adalah kawasan titik 0 km Yogyakarta yang merupakan simpang 4. Jalan ke kanan atau jalan ke barat merupakan Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian jalan ke kiri atau jalan ke arah timur ini adalah Jalan Panembahan Senopati. Dan kita lurus terus menuju Jalan Pangurahan. Nah, saat ini kita berada di Jalan Pangurahan. Di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta, dan di selatan alun-alun utara adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, saat ini kita sedang berada di Jalan Rotowijayan, dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini adalah pintu masuk dari wisata Keraton Yogyakarta. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan. Dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Ngasem. Kemudian di depan kita ini terlihat ada Pasar Ngasem, dan dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Polowijan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan sana, ini ada salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, yaitu Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Nah, kemudian dari simpang 4 Taman Sari yang ada di depan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Suryowijayan. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Bantul, dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan ataupun kiri kita ini ada yang namanya Pasti, yaitu Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Pasti dulunya berlokasi di Pasar Ngasem yang terkenal dengan pasar burungnya. Namun sejak tanggal 22 April 2010 pasar burung Ngasem dipindahkan ke Pasti. Nah, kemudian di depan kita ini ada perempatan yang namanya Perempatan Dongkelan. Jadi kalau ke arah barat atau ke arah timur ini merupakan Jalan Ring Road Selatan. Dan dari sini kita akan lurus terus mengikuti Jalan Bantul. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Bantul. Kita berjalan ke arah selatan. Nah, di depan kita ini ada perempatan. Kalau kita ke arah kanan, ini akan menuju ke arah Kasongan. Dan Kasongan sendiri merupakan pusat dari kerajinan gerabah ataupun keramik. Jadi buat teman-teman yang memerlukan hiasan, pernak-pernik, atau apapun yang terbuat dari gerabah atau keramik,
Saya kira Kasongan adalah tempat terbaik untuk mencari pernak-pernik ataupun hiasan, khususnya untuk keperluan di dalam rumah teman-teman semua ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada gapura. Ini adalah gapura memasuki kota Bantul, di mana kota Bantul merupakan ibu kota Kabupaten Bantul. Dan saat ini kita masih berjalan ke arah selatan ya, di dalam kawasan kota Bantul, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada perempatan Klaudran. Kalau kita ke arah kanan akan menuju ke arah Jalan Pemuda, kemudian ke arah kiri akan menuju ke arah Jalan Pramuka, dan dari perempatan ini kita terus lurus ke arah selatan ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman. Di sebelah kanan kita kalau kita perhatikan, ini adalah kawasan dari pusat perekonomian di Kota Bantul yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Bantul, yaitu Pasar Bantul. Selanjutnya di depan kita ini ada perempatan atau simpang 4 Palbapang. Jadi kalau kita ke arah kanan akan menuju ke arah Serandaan atau arah Jalan Dendels. Kemudian kalau kita ke arah kiri tadi ini akan menuju ke arah Imogiri, dan kita lurus terus menuju Jalan Samas. Nah, kemudian kita akan terus lurus ke arah selatan mengikuti Jalan Samas. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini ada simpang 4 JLS Jalan Samas ya teman-teman ya. Dan kalau kita ke arah kanan akan menuju ke objek wisata beberapa pantai ya di Kabupaten Bantul, yaitu Pantai Samas, kemudian Pantai Gua Cemara, kemudian Pantai Baru. Dan kemudian kalau lurus terus dari perempatan tadi akan menuju ke objek wisata Pengklik, dan kita ke arah kiri mengikuti Jalan JJLS. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan JJLS Kabupaten Bantul. Kita berjalan ke arah timur menuju arah Jembatan Kretek 2. Nah, perlu diketahui bahwa JJLS merupakan proyek strategis nasional jalur Trans Selatan Jawa yang terbentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan total panjang 1.405 km, dan untuk JJLS Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri panjangnya mencapai 121,83 km. Dan JJLS di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi beberapa segmen ya di 3 kabupaten. Untuk Kabupaten Kulon Progo dengan panjang 23,29 km. Kemudian Kabupaten Bantul panjangnya 16,28 km, dan Kabupaten Gunung Kidul panjangnya 82,26 km. Nah teman-teman, saat ini kita berada di JJLS Bantul, dan JJLS Bantul sendiri saat ini sudah terhubung sejak adanya Jembatan Kretek 2 yang beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki bagian barat dari Jembatan Kretek 2. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman, secara keseluruhan panjang jembatan dari Jembatan Kretek 2 ini adalah 556 meter. Kemudian lebarnya ini 24 meter yang terdiri dari 4 lajur, 2 lajur utama dan 2 lajur tambahan untuk pejalan kaki selebar 1,2 meter.
Nah, jembatan ini menghubungkan dua desa, yaitu Desa Tirtohargo di sisi barat, kemudian Desa Parangtritis di sisi timurnya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari jembatan Kretek 2. Yang pertama adalah penggunaan teknologi lead rubber bearing atau LRB. Jadi jembatan ini berada di sesar opak yang merupakan sesar aktif, sehingga ada potensi terjadi gempa dan pergerakan tanah atau likuifaksi di lokasi ini, sehingga diperlukan teknologi khusus yaitu LRB atau lead rubber bearing teknologi untuk meredam gempanya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini ada simbol atau menara luku ya yang ada di sebelah timur sana. Jadi ini salah satu ornamen yang menjadi ikon atau landmark dari jembatan Kretek 2. Ini adalah menara luku dengan konsep filosofi Among Tani dagang layar. Jadi tidak hanya indah secara visual, namun landmark ini juga memiliki makna mendalam. Kemudian ada stilisasi bentuk luku laku urip Kang Utomo sebagai wujud agrarisnya budaya dan masyarakat Yogyakarta. Nah, kemudian jembatan ini juga dilengkapi taman yang ada di sebelah kanan kita, atau edupark yang cukup luas ya di tepi jembatan di sisi jalan ya. Dan edupark ini diberi nama Nadiloka, dan ini memanfaatkan space di guide wall jembatan sehingga pengunjung bisa diberikan pemandangan yang berbeda dengan pemandangan langsung menghadap Sungai Opak. Dan lokasi taman ini menyatu dengan objek wisata Laguna Pantai Depok. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah memasuki sisi timur dari jembatan. Dan kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada Museum Gumuk Pasir ya. Jadi Parangtritis Geomaritim Science Park ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gumuk pasir di Parangtritis saat ini menjadi salah satu warisan dunia atau World Heritage dengan membentuk endapan pantai yang mencapai ketinggian 20 mPl ya. Dan hanya ada di 4 negara di dunia yang memiliki gumuk pasir ya, salah satunya di Indonesia. Dan di kawasan ini pula terlihat di kanan kiri kita ini ada gumuk pasir ya. Nah, teman-teman, yang kita lihat di depan kita ini adalah perkembangan dari JJLS kilo 18 ya, yang kita lihat dari jarak jauh. Kemudian kita zoom. Di sini kalau kita perhatikan bentangannya dari kanan ke kiri terlihat cukup lebar ya. Dan artinya memang jalan ini dibuat supaya tanjakannya tidak terlalu tajam dan curam, dengan disertai banyak kelokan ataupun tikungan. Dan kemudian kalau kita perhatikan saat ini memasuki tahap land clearing ya, atau pembersihan lahan.
Nah teman-teman, terlihat di depan kita ini adalah lokasi titik awal proyeknya. Jadi proyek yang ada di depan kita ini merupakan proyek JJLS Kelok 18 atau proyek Jalan Kretek Girijati ya. Dan lokasi kita saat ini berada di Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam dusun, atau di sini namanya Dusun Grogol ya. Dan nanti kita akan melihat perkembangan proyek secara lebih dekat. Nah, perlu kami sampaikan bahwa proyek JJLS Kelok 18 ini akan dibuat jalan tembus sepanjang 5,6 km yang menghubungkan ruas JJLS Bantul menuju JJLS Gunung Kidul yang nanti ada di atas sana, teman-teman. Dan untuk lebar badan jalan JJLS yaitu 7 meter dengan lebar bahu jalan 1,5 meter di kedua sisinya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa posisi kita saat ini berada di titik STA 00 yang merupakan titik awal dari proyek JJLS Kelok 18. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Maaf bisa mengganggu waktunya sebentar? Ya bisa, nggak apa-apa. Oh nggih, menika dengan Bapak siapa? Mbah Marjiko. Mbah Marjiko nggih. Penduduk dari mana Bapak? Grogol 10 Parangtritis. Saat ini di pemukiman di daerah Bapak baru dibangun Kelok 18 ya Bapak ya? Iya. Mulai dibangunnya itu mulai bulan apa Bapak? Ya kalau nggak salah baru sekitar bulan ini, kurang lebih 1 bulan. Lalu tanggapan Bapak sebagai warga di daerah sini apa Bapak dengan dibangunnya Kelok 18? Tanggapan saya ya, kalau saya itu senang. Jadi harga tanah dulunya cuma murah, besok kan ya di jalan itu mahal, dan mungkin untuk usaha lain-lain insya Allah ya bisa meningkat. Amin. Kalau yang terdampak dari proyek ini ada berapa desa atau berapa dusun ya Bapak, atau RT RW? Kalau di sini itu cuma 2 dusun. Kira-kira ya berapa ya? 20-an rumah dari yang ini loh. 20 ya, lebih sedikit lah, kurang lebih 20 rumah. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju titik akhir dari JJLS Kelok 18 atau JJLS Gunung Kidul yang berlokasi di Desa atau Kelurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan perjalanan kita akan melalui Jalan Parangtritis ke arah timur. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan. Ini adalah Jalan Parangtritis. Arah ke kanan adalah arah Kota Bantul atau Yogyakarta, dan arah ke kiri adalah arah wisata Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Watu Gupit, Obelik Sea View, dan JJLS Gunung Kidul. Nah selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan, yaitu pertigaan arah kanan menuju objek wisata Parangkusumo. Nah Pantai Parangkusumo terletak di antara Pantai Depok dan Pantai Parangtritis.
Nah, yang menarik perhatian dari pantai ini selain dikenal dengan cerita mitosnya terkait legenda Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, Pantai Parangkusumo juga dikenal dengan tradisi labuhan setiap tahunnya dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan tradisi keagamaan seperti upacara melasti yang dilakukan oleh umat Hindu. Nah, selanjutnya di depan kita, kalau kita perhatikan di sebelah kiri ada terminal Parangtritis, kemudian di sebelah kanan tadi ada monumen perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang juga merupakan pintu utama menuju objek wisata Pantai Parangtritis. Nah, saat ini kita sudah mulai menaiki bukit yang merupakan bagian dari perbukitan Pegunungan Selatan. Saat ini kita berada di Dusun Watu Gajah, Desa Giri Jati, Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian dari pertigaan yang ada di depan kita, kalau kita ke kanan akan menuju objek wisata Paralayang Watu Gupit ataupun Obelik Sea View. Dan kita berbelok ke arah kiri mengikuti jalan Parangtritis Panggang. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita, terutama di sebelah kiri kita, ini adalah proyek dari JJLS Kilo 18 dan nampak sudah dipagar ya di sebelah kiri kita. Saat ini kita berada di Desa Giri Jati, Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan titik akhir dari Kilo 18 ini saat ini masih proses land clearing ya, atau tahap pembersihan lahan. Dan kalau kita perhatikan di depan sana terlihat beberapa alat berat juga sudah melakukan proses penggalian lahan yang merupakan bagian dari proses pembuatan jalan setelah land clearing ya, atau pembersihan lahan. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Kilo 18. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.